Karena muslimah itu merupakan status, ya, ismul fa'il, yang mana muslimah itu adalah seorang wanita yang mereka menyerahkan total kehidupan mereka kepada Allah. Itulah akar kata di dalam bahasa Arab disebut muslim. Kalau perempuan disebut muslimah, yaitu adalah orang yang berkomitmen tanpa henti, orang yang berkomitmen tanpa lelah dan tanpa letih untuk menyerahkan seluruh kehidupan mereka hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka membuka diri untuk diintervensi oleh Allah dan Rasul-Nya, di mana mereka tidak pernah mempersoalkan apabila mereka dicampur, apabila mereka diintervensi oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam setiap syariat. Makanya muslimah itu memiliki kekuatan dan status serta posisi yang istimewa. Saking begitu istimewanya, Allah tidak pernah samakan dengan mereka yang belum betul-betul menjadi muslimah dan belum menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Saya ambilkan sebuah contoh nyata bagaimana seorang muslimah itu betul-betul merubah karakter seseorang, apapun karakternya. Karena sesungguhnya keimanan dan keislaman dan keimanan itu betul-betul merubah karakter. Apapun wataknya, apapun karakternya, apapun sifatnya, selama mereka sudah tersentuh dengan keislaman dan selama mereka sudah tersentuh dengan keimanan, dengan proses yang benar, pasti ada perubahan mendasar yang ada pada kehidupan mereka, menuju kepada perbaikan yang positif dalam kehidupan. Mari kita contoh sebuah catatan sejarah di dalam pojok sirah. Kita mendapati di dalam catatan sejarah di pojok sirah, kita mendapati ada seorang wanita yang bernama Ummu Khonsa. Ya. Ada seorang wanita yang bernama Ummu Khonsa. Sebagian dari ibu-ibu dan ummahat pastinya kenal dengan Ummu Khonsa. Seorang wanita yang tidak menjadi deretan pertama yang masuk Islam. Dan termasuk deretan wanita yang dulunya sangat membenci Islam dan begitu dendam kepada Islam dan begitu bencinya kepada Rasulullah SAW ketika beliau masih terpuruk kepada perkara jahiliyah. Saking begitu dendamnya dia kepada Islam, maka dia termasuk salah satu wanita yang selalu memobilisasi keluarganya untuk ikut berperang melawan para sahabat Nabi dan melawan Rasulullah tentunya. Maka dalam satu peperangan, keluarganya ikut, tidak terkecuali kakak tirinya. Dalam satu riwayat, kakak tirinya. Kakak tirinya ikut dalam peperangan tersebut melawan Rasulullah dan para sahabat. Kakak tirinya ditakdirkan mati mengenaskan di dalam peperangan. Ketika Ummu Khonsa mendengar kabar dari medan perang yang dibawa oleh kurir yang terlebih dahulu menuju ke Mekah sebelum kedatangan pasukan, mengabarkan siapa saja yang gugur dan mati di peperangan melawan Rasulullah dan para sahabat. Di antara nama-nama yang disebutkan kurir, ternyata adalah nama kakak tirinya dari Ummu Khonsa. Ummu Khonsa ketika mendengar itu sedih, menangis, menempeleng pipinya, menyobek-nyobek bajunya, bergulung-gulung, ketika dia melakukan niyahah dan meratapi mayit. Padahal yang meninggal bukan suaminya, yang merupakan circle terdekat, bukan pula adalah anak-anak kandungnya yang merupakan bagian dari anak yang pasti beliau cintai. Hanyalah kakak tirinya. Tapi sudah sedemikian lemahnya dia ketika mendengar kematian dari keluarganya. Sampai perjalanan waktu dipergulirkan oleh Allah. Sampai akhirnya beliau memeluk keimanan. Beliau masuk Islam. Terjadi perubahan mendasar dalam diri seorang Ummu Khonsa. Dari orang yang begitu rapuh, karakternya begitu lemah, hanya mendengar bagaimana kakak tirinya meninggal dunia di dalam peperangan, dia langsung jatuh luruh dengan segala kelemahan yang dia miliki sebagai perempuan. Tapi ketika dia telah memeluk keimanan, dia telah memeluk keislaman, maka terjadi perubahan signifikan dan mendasar pada karakternya seorang Ummu Khonsa. Sampai akhirnya Ummu Khonsa betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah. Asalnya menjadi pembenci dan pendengki Rasulullah dan para sahabat, menjadi pencinta Rasulullah yang luar biasa, dan tentunya bersama dengan deretan para sahabat laki-laki dan deretan para sahabat wanita. Yang menarik adalah ketika terjadi peperangan, maka Ummu Khonsa mengumpulkan 4 putranya. Saya tidak mengatakan 1, saya tidak mengatakan 2. Dicatat di dalam sejarah itu, beliau mengumpulkan 4 putranya. Lalu 4 putranya diberikan motivasi oleh Ummu Khonsa supaya mereka ikut berperang membela kalimat Allah, mengadakan transaksi dalam tanda kutip dengan Allah supaya nyawa mereka dan jiwa mereka dibeli oleh Allah di tempat yang Allah cintai,
dalam peperangan membela kalimat Allah. Maka kemudian empat anaknya ini dalam satu tenda dikondisikan, diberikan motivasi. Dan tentunya ketika Ummu Khonsah memberikan motivasi kepada 4 putranya untuk berperang membela kalimat Allah, tentunya paham dengan segala resiko yang akan dihadapi. Karena peperangan itu hanya menyediakan 4 pilihan. Kalau tidak membunuh, dibunuh. Kalau tidak melukai, ya dilukai. Tidak ada yang lepas dari 4 perkara ini. Tentunya resiko itu sangat difahami oleh seorang Ummu Khonsah. Lalu akhirnya Ummu Khonsah betul-betul mengiringi kepergian satu persatu anak-anaknya seiring ketika matahari terbit menghangatkan bumi, seiring ketika pasukan dipanggil oleh para komandan-komandan peperangan untuk berbaris dan mengikuti peperangan. Ummu Khonsah melepas 4 anaknya. Peperangan berkecamuk dengan begitu dahsyatnya sampai akhirnya selesai di ujung hari ketika matahari tenggelam. Datanglah kurir untuk menyampaikan siapa saja yang meninggal di antara deretan orang-orang yang gugur di jalan Allah. Dan kurir itu menyampaikan tentang satu berita yang sangat menyedihkan dalam tanda kutip tetapi menyenangkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yaitu di antara deretan nama yang disebutkan oleh kurir itu adalah 4 putranya, Ummu Khonsah, semuanya gugur di jalan Allah. Semuanya gugur. Tidak ada satupun di antara mereka yang selamat untuk pulang kembali kepada keluarganya. Ummu Khonsah, seorang wanita yang pernah bergulung-gulung, menangis, meraung-raung, dan meratapi kematian kakak tirinya dalam peperangan melawan Rasulullah dan para sahabat, hari ini berganti episode. Dengan episode yang jauh lebih berat sebenarnya. Dari kehilangan kakak tiri menuju kepada kehilangan 4 anak. Padahal kita paham, ibu-ibu tentunya paling mengerti kedudukan anak bagi kehidupan hati dan jiwa seorang wanita. Anak itu lebih daripada apapun. Bahkan rela seorang ibu itu lebih baik mati dulu daripada menjumpai anaknya wafat. Berat rasanya menjumpai seorang anak itu ditaburkan tanah oleh seorang ibu. Tapi Masya Allah, Ummu Khonsah, ketika beliau mendapati kabar 4 anaknya gugur di jalan Allah, maka beliau tidaklah meneteskan air mata kecuali hanyalah sekedarnya. Beliau bersedih, iya, konteks fitrah kehidupan dunia pasti menyisakan kesedihan. Tapi kesedihan wanita muslimah itu kesedihan yang tidak mendominasi ruang hati dan jiwanya. Beliau bersedih. Tapi kemudian beliau akhirnya senang ketika 4 anaknya gugur di jalan Allah pada cara dan pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Tahukah ibu, ada perubahan mendasar dari dirinya Ummu Khonsah. Dari sebelum beliau masuk Islam, sampai kemudian beliau masuk Islam. Terjadi perubahan besar karakternya. Dan karakter ini berubah, bukan karena beliau mengikuti training karakter building, enggak. Tapi beliau beriman dan memberikan prosesnya yang benar di dalam beliau berislam, tahu artinya berislam, tahu artinya beriman, dan dia berikan buktinya di dalam kehidupan itu, dan ketika dia memberikan prosesnya yang benar, maka Allah memberikan kepada beliau penjagaan dan Allah memberikan keistimewaan posisi yang Allah istimewakan kepada mereka yang betul-betul menjaga proses mereka di dalam berislam dan beriman yang benar. Apa yang saya sampaikan ketika menjemput kisah nyata pada pojok sejarah ini, yang ingin saya sampaikan adalah menjadi seorang muslimah adalah sebuah karunia besar. Karena kalau kita belajar pada prosesnya Ummu Khonsah dalam kehidupan beliau ketika beliau sebelum berislam dan setelah beliau berislam itu nampak nyata bagaimana perubahan yang dimiliki oleh Ummu Khonsah. Dan itu betul-betul nyata. Karena iman, kalau betul-betul sudah ditempuh apapun sudah ditempuh prosesnya, apapun watak seseorang, dari manapun latar belakangnya, sukunya apapun, entah dia koleris, entah dia melankolis, entah dia plekmatis, entah dia sanguin, tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena iman dan keislaman yang prosesnya benar itu melebihi semua itu. Karena iman itu selalu memiliki jawaban dalam setiap karakter manusia. Jadi jangan sampai kita menempatkan karakter kejiwaan itu lebih tinggi daripada keimanan. Wah, dia mah orangnya koleris. Wah, dia mah orangnya sanguin. Bukan masalah koleris dan sanguin. Tapi ketika kemudian karakter itu diletakkan di bawah keislaman dan proses yang benar, tidak ada masalah apapun karakternya. Inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami ini karunia. Ya.
Dan inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya ketika kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang muslimah, terutama ketika kita hari ini sudah bergabung dalam sebuah komunitas yang sangat indah yang ditulis dengan nama Saf Muslimah, yang artinya memberikan filosof makna yang sangat dalam. Kenapa dinamakan dengan Saf Muslimah? Dari ambil bahasa Arab, lalu kemudian digandingkan dari dua suku kata, melahirkan makna yang begitu mendalam dan terikat dengan banyak komitmen dan konsekuensi. Lah tentunya ini merupakan sebuah perkara besar.